Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pelayanan publik melalui aplikasi PLN Mobile pada PT PLN Persero ULP Tanjung Batu Kundur. Saya Ayu Natasha, NIM 250-228. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan terkait video wawancara dan terakhir mengenai kesimpulan dari jurnal ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pembahasan. Aplikasi PLN Mobile ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dan resmi dirilis oleh Direksi PLN di PLN Kantor Pusat yang bertepatan dengan Upacara Hari Listrik Nasional ke-71. Adapun bentuk pelayanan pada aplikasi PLN Mobile ini terkait dengan transaksi token dan pembayaran, tagihan rekening listrik, riwayat pemakaian KWH meter, catat meter, penyambungan baru, dan perubahan daya. Pada aplikasi ini juga menyediakan layanan pengaduan dan keluhan dari pelanggan ke pihak PLN melalui smartphone yang sekaligus terhubung dengan sistem APKT milik PLN. Pada sistem inilah, semua data yang telah tersimpan dari pelanggan terkait keluhan dan pengaduan tersimpan, yang kemudian pihak APKT akan menyampaikan ke pihak PLN dan akan memberikan informasi atas progres dan permohonan juga pengaduan yang sudah disampaikan oleh pengguna PLN. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Muluk pada tahun 2008, yang dimana terdapat 5 indikator inovasi. Berikut merupakan 5 indikator yang dikemukakan oleh Muluk. Di antaranya, yang pertama ini ada inovasi produk. Menurut Crawford dan De Benedetto tahun 2000, inovasi produk adalah inovasi yang digunakan dalam keseluruhan operasi perusahaan, yang dimana sebuah produk baru yang diciptakan dan dipasarkan termasuk inovasi di segala proses fungsional atau kegunaannya. Aplikasi PLN Mobile ini sangat memudahkan masyarakat Tanjung Batu Kundur untuk melakukan pembelian dan pembayaran secara online. Dengan menggunakan jaringan internet sebagai media penghubung antara buyer dan seller, hal ini dapat memenuhi kegiatan belanja konsumen online secara efektif dan efisien. Tarif tenaga listrik ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara. Yang kedua ada inovasi proses pelayanan. Menurut Batman dan Snell 2009, inovasi proses pelayanan adalah perubahan yang mempengaruhi cara output dalam produksi. Inovasi yang dilakukan dalam aplikasi PLN Mobile ini membawa kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan permohonan pasang baru atau melakukan permohonan perubahan daya. Karena dalam aplikasi tersebut sudah tersedia fitur yang mempermudah masyarakat untuk mengetahui prosedur maupun tata caranya. Untuk pelayanan pasang baru pada listrik prabayar ini maksimal 5 hari. Hal ini berdasarkan keputusan Direksi nomor 378 tahun 2010. Yang ketiga ada inovasi metode pelayanan. Inovasi ini berfokus kepada perubahan yang baru dalam aspek interaksi yang dilakukan oleh pelanggan atau adanya cara dalam menyediakan suatu layanan. Inovasi ini harus memiliki keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi selanjutnya. Hal ini harus memiliki perbedaan dari sebelumnya, yang membedakan dari yang lainnya. Melalui aplikasi PLN Mobile ini memudahkan masyarakat dalam kepengurusan dan pengaduan kepada pihak PLN, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk datang kantor menyampaikan keluhannya. Berikut ini terdapat tabel yang menyampaikan bagaimana perbedaan masyarakat yang menggunakan aplikasi
dan belum menggunakan aplikasi. Yang pertama, yang sebelum menggunakan aplikasi ini, mereka harus mendatangi kantor untuk mendapatkan pelayanan. Sedangkan bagi mereka yang sudah memasang aplikasi, mereka tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan karena sudah tersedia pada aplikasi PLN Mobile tersebut. Yang kedua, yang sebelum menggunakan aplikasi ini melakukan pembayaran secara langsung, mendatangi kantor atau agen terdekat. Jika sudah menggunakan aplikasi PLN Mobile ini, bisa melakukan pengecekan dan pembayaran melalui aplikasi PLN Mobile. Yang keempat, terkait dengan inovasi kebijakan. Inovasi ini mencakup cara baru yang diperbarui dalam interaksi dengan aktor lainnya. Terkait dengan hal ini, pemerintah meluncurkan aplikasi PLN Mobile dengan maksud untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dan menyampaikan segala keluhan yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti yang diketahui, bahwasanya masih banyak terdapat keluhan dari pelanggan yang kurang mendapatkan pelayanan secara baik dan cepat. Sehingga dengan adanya aplikasi ini, pemerintah mengharapkan pelayanan menjadi cepat dan praktis. Keluhan pelanggan juga akan diproses selama 1 jam dan petugas akan memeriksa langsung ke lapangan tempat pelanggan yang bermasalah, sebagaimana peraturan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu kesederhanaan. Dan yang terakhir ini terkait dengan inovasi sistem. Hal ini terkait dengan standar kualitas dalam memberikan pelayanan yang sudah disediakan secara online. Dalam RUU PTL PLN dijelaskan bahwa fokus utama dalam hal ini untuk melakukan pelayanan terhadap penyembuhan pelanggan dan melakukan perbaikan serta meningkatkan kemampuan jaringan distribusi. Kualitas pelayanan juga dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang disediakan pada kantor PLN Tanjung Batu Kundur sudah memadai, seperti adanya peralatan kerja dan alat pendukung lainnya, termasuk juga pada penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika yang merupakan kelengkapan yang paling mendukung terciptanya pelayanan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, yakni ada hambatan-hambatan dalam pelayanan publik pada aplikasi PLN Mobile. Selama proses pelaksanaan inovasi pelayanan aplikasi PLN Mobile ini, ada kalanya memiliki hambatan-hambatan yang menghalangi dalam pencapaian tujuan inovasi pada pelayanan PLN Tanjung Batu Kundur. Faktor penghambat dari pelayanan aplikasi PLN Mobile ini diantaranya yang pertama, masih banyak masyarakat yang belum terlalu paham terkait teknologi yang berkembang dan kemudian tidak memiliki smartphone dan jaringan yang kurang stabil. Yang kedua, kurang tanggapnya pegawai PLN dalam melayani pelanggan yang mendatangi kantor. Selain itu juga SOP yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tugasnya. Siklus administrasi masih terkesan lambat, yang dimana harus menunggu dalam waktu yang tidak menentu. Yang ketiga, masih adanya calo yang dihadapi oleh masyarakat. Dan yang terakhir, masih belum terlaksananya pasang baru listrik prabayar yang tepat waktu, sehingga masyarakat harus menunggu dalam waktu lebih dari 5 hari. Pasang baru listrik prabayar tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ada dan masih terdapat petugas yang datang tidak tepat waktu. Hal inilah yang membuat kurang efisiennya dan efektifnya dalam pasang baru listrik prabayar. Baiklah, selanjutnya ini terkait dengan pembahasan video wawancara. Tetapi dikarenakan saya menggunakan sumber data sekunder, jadi saya tidak melakukan wawancara pada jurnal yang saya teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemajuan teknologi saat ini harus diikuti oleh perusahaan manapun, terlebih lagi bagi perusahaan berbasis pelayanan.
PLN Mobile hadir untuk memberi banyak kemudahan pelayanan kepada pelanggan PLN melalui fitur-fitur di dalamnya. Saya, Haji Ashar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau, mengajak seluruh masyarakat semua untuk mengunduh aplikasi PLN Mobile di Play Store dan App Store. Anak dara cantik rupanya, pergi belanja ke pasar buah. Jangan lupa download aplikasinya. Layanan cepat, hidup semakin mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa install aplikasi PLN Mobile sekarang juga. Selanjutnya yakni terkait dengan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis peneliti, diperoleh sebuah kesimpulan dari inovasi pelayanan melalui aplikasi PLN Mobile pada PT PLN Persero ULP Tanjung Batu Kundur. Dalam pelaksanaan inovasi tersebut sudah berjalan bagus, namun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Seperti halnya pada SOP, masih terdapat masyarakat yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi, siklus administrasi, hingga masih ditemukannya calo yang dilakukan oleh pegawai PLN Tanjung Batu Kundur. Sementara itu, dengan adanya aplikasi PLN Mobile ini juga akan membawa dampak positif seperti menjadi mempermudah masyarakat dalam melakukan proses pembayaran, cek tagihan, hingga melakukan pengaduan dan permohonan secara online. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.